Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mengulas materi mengenai e-commerce. Baik, dimulai dari slide pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Faradina. Dipersilahkan. Ya, jadi nama saya Nabila Faradina Azahro, NIM 190803103055. Nah, pertama yaitu pengertian. Menurut London 1998, pengertian e-commerce sendiri adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukannya. Sedangkan menurut Kota dan Winson tahun 1997 mengungkapkan bahwa pengertian dari e-commerce sendiri itu adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya itu melalui transfer uang secara digital. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce sendiri merupakan satu alat elektronik atau yang bisa disebut dengan e-commerce, segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, meskipun sarananya itu meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce juga lebih sering terjadi melalui internet. Nah, oleh karena pengertian tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Jadi istilah e-commerce sendiri itu digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Sedangkan marketplace sendiri merupakan salah satu model dari e-commerce di mana marketplace ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace ini hanya perlu meladeni pembelian, sedangkan semua aktivitas lain seperti pengelolaan website, itu sudahlah harus diurus oleh platform tersebut. Serta situs-situs seperti Shopee dan Lazada ini merupakan dua contoh dari marketplace itu sendiri. Nah, e-commerce ini secara umum dapat diartikan juga sebagai suatu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya ada perspektif e-commerce. Di sini ada 4. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah proses bisnis, yang ketiga layanan, dan yang terakhir yaitu online. Yang pertama komunikasi. Merupakan proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran, atau dapat dijelaskan juga pengertiannya yaitu sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran yang melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang selanjutnya yaitu proses bisnis, teknologi menuju otomatisasi. Maksudnya di sini yaitu bisnis atau e-commerce ini merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga yaitu perspektif layanan. Maksudnya di sini yaitu e-commerce ini merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau yang biasa disebut dengan service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan dari layanan pengiriman. Dan yang terakhir yaitu perspektif online. Yang dimaksudkan dalam perspektif ini yaitu e-commerce ini menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan dulu nama saya Nur Komar Fitria, NIM 3022. Di sini jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, business to consumer, terus consumer to consumer,
Lalu keempat, consumer to business, yang terakhir media atau aplikasi e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya, bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari bisnis to bisnis ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua, bisnis to consumer. Bisnis to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, e-commerce konsumen to konsumen. Untuk konsumen to konsumen ini, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering, jadi kayak sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan business to consumer e-commerce juga. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi konsumen to konsumen di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat, konsumen to business. Konsumen to business adalah kebalikan bisnis to konsumen, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Lalu yang terakhir, media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas atau teman saya menjelaskan, transaksi bisnis ini bergantungan pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping carts, EB service, IDE, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan business to business. Next. Lalu contoh e-commerce. Contoh e-commerce di sini ada 3, yaitu internet banking dan SMS banking, lalu online marketplace, dan terakhir internet provider. Yang pertama, internet kabel dan TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV, kabel, dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, Indohome, MyRepublic, dan First Media. Yang kedua, online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Traveloka, Shopee, dan lain sebagainya. Yang terakhir, internet banking atau e-banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Iqbal Fatoni akan menjelaskan tentang komponen e-commerce. Terdapat beberapa komponen e-commerce yang pada praktiknya di dalam e-commerce terdapat beberapa komponen standar yang mendukung proses operasionalnya. Di antaranya adalah yang pertama, produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Contoh dari produk digital yaitu seperti e-book membership, software, musik, dan lain-lain. Dan yang contoh produk fisik yaitu seperti buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, atau ECOD, dan e-payment. Dan yang kelima yaitu metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang.
seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun ada juga yang menggunakan jasa antar dari ojek online. Dan yang terakhir yaitu customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, fax email, telepon, chatting, dan sosial media. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Vicky Anggrani, NIM 3034. Saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi pelaku bisnis. Seperti 1, kemudahan dalam aktivitas jual beli. 2, memangkas biaya pemasaran. 3, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. 4, dapat menjangkau target market yang lebih luas. 5, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Dan 6, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Next. Selanjutnya, manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen itu seperti konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. 2, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Dan yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Yang keempat, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung, cukup buka websitenya, cek barang, dan kemudian pesan. Dan yang terakhir adalah konsumen mampu membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus ke luar negeri dengan adanya e-commerce. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Irfan Maulana, NIM 3060. Berikutnya yakni dampak positif dari e-commerce. Yang pertama adalah penghasilan baru yang lebih menjanjikan atau revenue stream, yakni di mana aliran pendapatan yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemukan di sistem transaksi tradisional. Lalu yang kedua, peluang untuk meningkatkan market exposure, yakni memperluas pangsa pasar. Jadi yang semula barang tidak dapat dijual untuk semua kalangan, melalui e-commerce ini jadi kita bisa memperluas pangsa pasar kita. Jadi bisa menyasar semua orang. Yang ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach, yakni bisa menjangkau semua titik yang ada di bumi. Yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost, yakni pengurangan biaya seperti yang seharusnya ada sewa toko atau gaji karyawan yang banyak itu jadi terpangkas untuk biaya operasionalnya. Kemudian ada kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, yakni karena melalui e-commerce ini antara penjual dan pembeli itu bisa menanggapi dengan cepat. Jadi istilahnya pelayanannya lebih baik lah, lebih bagus, juga lebih memudahkan untuk pembeli maupun penjual. Berikutnya, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value change. Berikutnya lagi ada membantu mempersingkat
waktu produksi. Dan yang terakhir ada dapat meningkatkan supplier management. Berikutnya, dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, terjadinya penipuan. Ini kerap kali terjadi ya, karena kejahatan itu juga banyak terjadi di media sosial atau di jaring internet, seperti kehilangan data pribadi atau pencurian data pribadi. Yang berikutnya pencurian data. Yang ketiga ada pembobolan rekening oleh hacker. Ya, jadi hacker ini yang merupakan pelaku kejahatan di media sosial atau di dunia maya. Yang keempat adalah potensi kehilangan kesempatan bisnis. Yang kelima ada kampanye negatif. Kampanye negatif ini seperti persaingan yang tidak sehat antara satu usaha dengan yang lainnya. Jadi kampanye negatif ini kita mendoktrin pelanggan agar tidak membeli di tempat lain, melainkan di tempat kita. Jadi cukup banyak kampanye negatif yang terjadi di media sosial. Yang terakhir adalah potensi kerusakan sistem elektronik. Mungkin itu saja ulasan mengenai e-commerce dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam